Pemerintah kini sedang menyiapkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai pengganti gas alam cair atau LPG. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Satgas Hilirisasi dan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 3 Maret 2025. Bahlil menyatakan, proyek hilirisasi DME di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing. Ia menegaskan, pemerintah akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Gitu. Salah satu di antaranya adalah Danantara. DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG. Menurut Bahlil, sebelumnya proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing mundur dari kerjasama. Di antaranya adalah Air Product dari Amerika Serikat dan investor lain dari China. Namun kali ini, Bahlil menegaskan pemerintah memastikan bahwa proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing. Nantinya, proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Proyek ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi yang mencakup 26 sektor komoditas, mulai dari mineral, minyak dan gas hingga pertanian dan kehutanan. Bahlil menjelaskan bahwa DME menjadi salah satu dari 21 proyek tahap pertama yang akan didanai dengan investasi sebesar Rp658 triliun melalui Danantara. Dalam pernyataannya, Bahlil juga menyebut pemerintah akan memanfaatkan sumber dari dalam negeri, sedangkan teknologinya akan memanfaatkan peran asing. Kata Bahlil, salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan adalah Danantara. Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan P. Roslani memastikan, setiap proyek yang akan didanai Danantara akan dianalisis terlebih dahulu. Proses ini termasuk tahap uji tuntas dan juga akan dievaluasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang dikucurkan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial yang layak, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi industri nasional. Beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi, dari hilirisasi mineral, batu bara, kemudian juga produk pertanian, produk kelautan, seperti rumput laut, dan yang lain-lainnya kita mendiskusikan, kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya. Dan dalam hal ini nanti kita dari semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu, sehingga bisa menjadi visible, karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak berikan pendanaan misalnya oleh Danantara. Salah satu kriteria utama bagi proyek yang akan mendapatkan pendanaan Danantara adalah kesiapan proyek dan dampaknya terhadap perekonomian, termasuk peluang peningkatan serapan tenaga kerja. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah tengah meninjau berbagai proyek hilirisasi, mulai dari mineral, batu bara hingga proyek pertanian dan kelautan.